Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Syifa Herlina dari Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan mengajarkan tentang materi statistik. Drop it. Pada hari ini, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi. Manfaat dari belajar hari ini. Yang pertama, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dengan argumentasi ilmiah. Kemudian, kita juga bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga, membuat rencana serta ramalan dari hasil olah data. Kemudian, kita bisa mengetahui jumlah penduduk. Lanjut, kita bisa memperhitungkan jumlah uang bulanan. Itu tadi manfaat-manfaat apabila kita mempelajari ukuran pemusatan data. Statistika, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk menerangkan tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik pengukuran secara tunggal maupun kelompok. Ukuran pemusatan data terdiri dari rata-rata hitung atau yang sering kita kenal mean, median, dan modus. Sementara ukuran letak data didasarkan atas letak ukuran dalam suatu kumpulan data. Ukuran letak data membagi data terurut menjadi beberapa bagian yang sama tergantung pada nama ukuran letak data. Nah, ukuran letak data yang akan kita pelajari yaitu kuartil, desil, dan persentil. Mari kita mengenal konsep ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus. Misalkan, ini ada dua data. Banyak data pertama ada 8, dan ini persebaran datanya apabila kita lihat dengan garis bilangan. Lalu banyak data kedua ada 12, dan ini adalah persebaran datanya pada garis bilangan. Lalu kita lihat letak mean pada dua data ini. Letak mean pada dua data ini terlihat berbeda karena jumlah data dan banyaknya data berbeda sehingga letak mean dari dua data ini berbeda juga. Selanjutnya kita lihat median. Letak median pun berbeda antara dua data ini karena banyak datanya berbeda dan nilai datanya berbeda juga. Selanjutnya kita lihat pada modus, ada kemungkinan kedua data ini memiliki modus yang sama, yakni data pertama ada satu modusnya dan data kedua ada satu modusnya, namun nilai datanya yang berbeda. Kalau data pertama yang menjadi modusnya adalah 7 dan data kedua yang menjadi modusnya adalah 26. Dari membandingkan dua data ini dapat kita simpulkan bahwa mean, median, dan modus dari dua data yang kita bandingkan ini terlihat bahwa nilai data, banyak data, dan frekuensi nilai data itu sangat berpengaruh untuk mencari nilai mean, median, dan modus. Mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Sebelum kita memasuki pembelajaran inti hari ini, marilah kita mengingat terlebih dahulu apa sih yang telah kita pelajari tentang ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus, namun masih berbentuk data tunggal. Nah, untuk SMA ini, ukuran pemusatan datanya sudah masuk ke kelas interval. Oke, ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus data tunggal. Yang pertama, kita akan membahas mean, rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Rata-rata itu bisa kita cari menggunakan rumus yang ini, yaitu X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan Xn. Ini adalah jumlah nilai data, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Atau bisa juga langsung menuliskan rumusnya yang seperti ini. Atau bisa menggunakan rumus yang ini jika XI muncul dengan frekuensi tertentu, misalnya data yang disajikan itu sudah berbentuk tabel distribusi tunggal.
Lanjut, ada median yang telah kita kenal, yaitu nilai data yang terletak tepat di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan, entah itu urutkan dari yang kecil sampai yang ke besar atau sebaliknya. Median sendiri terbagi menjadi dua, yaitu banyak data ganjil atau banyak data genap. Banyak data ganjil kita langsung bisa mencari nilai tengahnya, yaitu nilai data ke n tambah 1 dibagi 2. N ini sebagai banyak data. Apabila banyak datanya genap, maka kita bisa menggunakan dua nilai data yang berdekatan, yakni nilai data yang ke n dibagi 2 ditambah dengan nilai data yang ke n dibagi 2 ditambah 1. Kemudian kita bagi 2. Yang selanjutnya ada modus. Modus yaitu nilai paling sering muncul atau frekuensinya yang paling banyak. Modus sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada unimodus, yaitu data yang mempunyai satu modus. Yang kedua yaitu ada bimodus, data yang mempunyai dua modus. Yang ketiga yaitu multimodus, data yang mempunyai lebih dari dua modus. Dan ada juga data yang tidak mempunyai modus. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi inti, yaitu pembahasan tentang ukuran pemusatan data dalam data kelompok. Kayak ukuran pemusatan data, min, median, dan modus data kelompok. Nah, untuk mencari nilai min pada data berkelompok, kita bisa menggunakan 3 cara. Pertama, kita cari dulu nilai tengahnya, nilai tengah dari kelas interval. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Kemudian kita jumlahkan hasil dari perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Kemudian baru kita bagi dengan jumlah frekuensi. Rumusnya seperti ini. Yang kedua, kita bisa menggunakan rata-rata sementara atau XS. Jadi, untuk mencarinya, seperti rumus yang ini, bar sama dengan XS atau rata-rata sementara ditambah dengan jumlah dari perkalian antara frekuensi dikali dengan simpangan. Dicari dengan menggunakan rumus yang ini, DI sama dengan XI dikurang dengan X bar S. Jadi rata-rata sementara itu diambil dari sembarang titik tengah yang ada pada data tersebut. Cara ketiga, kita bisa menggunakan metode coding. Dengan rumus seperti ini, X bar sama dengan rata-rata sementara ditambah dengan jumlah dari perkalian antara frekuensi dan kode titik tengah atau CI. CI sendiri bisa dicari dengan rumus yang seperti ini. Selanjutnya median, nilai tengah. Kelas median adalah kelas interval yang memiliki nilai data ke n dibagi 2. Untuk mencari median kita bisa menggunakan rumus yang ini. Yang terakhir yaitu modus. Modus bisa kita cari seperti ini. Kelas modus adalah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal untuk lebih memahami materi hari ini. Diberikan tabel di samping nilai ulangan matematika siswa kelas 12A. Tentukan A. Rata-rata hitung data dengan rataan sementara 83, B. Median data, C. Modus data. Yang pertama kita jawab dulu untuk rata-rata hitung data dengan rataan sementara 83. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabel yang berisi nilai, titik tengah, frekuensi, simpangan atau deviasi, kemudian perkalian antara frekuensi dan simpangan. Lalu kita masukkan ke dalam rumus rata-rata yang cara kedua, yaitu menggunakan rataan sementara. X bar sama dengan XS ditambah sigma KI sama dengan 1 FI dikali DI dibagi dengan sigma KI sama dengan 1 FI sama dengan 83, ini rataan sementara, ditambah 135 adalah jumlah dari perkalian antara frekuensi dan simpangannya. Kemudian dibagi dengan jumlah frekuensi data, yaitu yang ini 40. Kemudian sama dengan 86,4. Jadi, rata-rata hitung data tersebut adalah 86,4. Selanjutnya, jawaban yang kedua yaitu median data. Langkah pertama untuk menjawab median ini, kita juga memerlukan tabel. Namun, isi dari tabelnya itu lebih ringkas daripada rata-rata tadi, yaitu berisi nilai, frekuensi data, dan frekuensi kumulatif. Lalu pada soal tadi kita dapatkan bahwa banyak datanya adalah 40, yakni bilangan genap. Maka
Nilai data ke-40 dibagi 2 sama dengan data ke-20. Nah, nilai data ke-20 terletak di kelas interval 86 sampai dengan 90 di sini. Lalu kita cari tepi bawah kelas interval nilai data ke-20, yaitu 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus median. L yaitu tepi bawah kelas interval nilai data ke-20 ditambah dengan N dibagi 2 yaitu nilai data mediannya yang ke-20 ini dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu yang ini. Karena kelas mediannya berada yang di sini, berarti sebelum kelas mediannya frekuensi kumulatifnya adalah yang ini, 17. Lalu dibagi dengan frekuensi median, yakni frekuensi mediannya adalah 10. Dan kita kalikan dengan panjang kelasnya yaitu 5, sama dengan 87. Jadi, median data adalah 87. Jawaban soal yang ketiga yaitu modus data. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel yang berisi nilai, frekuensi data, dan frekuensi kumulatif. Kemudian dari frekuensi data kita lihat data yang paling tinggi frekuensinya yaitu pada kelas interval 86 sampai dengan 90 dengan frekuensi datanya 10. Sehingga modus data terletak di kelas interval 86 sampai dengan 90. Lalu kita cari tepi bawah kelasnya yaitu 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Kemudian kita cari D1 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya. Kelas modus ada di sini, kemudian kita kurangkan dengan 7 yaitu kelas sebelumnya, sehingga didapatkan D1 sama dengan 3. Lalu kita cari D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. Jadi di sini adalah kelas modusnya 10, kemudian kita kurangkan dengan 8 kelas sesudahnya, sehingga kita dapatkan D2 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus modus, yaitu tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikali dengan panjang kelas, sama dengan 85,5. Jadi, modus data adalah 88,5. Terima kasih, sekian materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.